إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر يعني عشر ذي الحجة رواه البزار وابن حبان صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Kaum muslimin jamaah salat Jumat, mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan, mengampuni dan meridhai kita semua. Marilah sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua kembali pada siang yang penuh berkah ini. Allah mudahkan kita semua untuk memenuhi seruannya, bersama-sama melangkahkan kita menuju rumahnya, bertaqarrub kepada Allah melalui ibadah Jumat. Kiranya setiap niat, langkah dan kesertaan kita di dalam taqarrub ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya, membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda, menjadi penghapus dosa-dosa, mengangkat derajat kita dan akan menjadi penambah beratnya, banyaknya timbangan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, Allah memberikan dalam momen-momen kehidupannya saat-saat yang istimewa, waktu-waktu di mana seorang hamba berupaya untuk meningkatkan amal solehnya, seorang hamba memperbanyak amal solehnya, bertakarrub kepadanya, yang dengan waktu istimewa itu Allah akan lipat gandakan kebaikan dan pahalanya. Maka orang-orang yang beruntung, merekalah orang yang bisa menggunakan momen-momen istimewa ini, momen-momen istimewa itu untuk melakukan amal soleh, untuk memperbanyak ibadah, untuk berbanyak taqarrub. Dan sebaliknya orang yang paling rugi adalah orang yang tidak tahu diuntung. Mereka yang melewatkan begitu saja momen-momen istimewa, hari-hari sakral, bulan-bulan istimewa, tidak dia melakukan amalan soleh apapun. Di antara waktu istimewa yang Allah berikan kepada para hambanya adalah bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini bulan ke-12 dari bulan-bulan Hijriyah, di mana bulan ini Allah anggap sebagai bulan yang sangat istimewa. Dan lebih khususnya lagi adalah 10 hari pertamanya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik yang menetapkan tanggal 1-nya hari Jumat
atau ada yang hari Kamis. Jadi kalau yang hari Kamis berarti hari sekarang hari tanggal 9 sudah hari Arafah. Kalau hari Jumat hari Arafahnya besok. Terlepas dari ikhtilaf dalam masalah penentuan tanggal, bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini hari yang sangat istimewa, yang kesaksian kemuliaannya disebutkan oleh Allah dan Rasul. Di dalam surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersumpah atas kemuliaan bulan Dzulhijjah khususnya 10 hari pertama. Wal fajr wa layalin 'ashr, demi fajar dan demi malam-malam 10. Menurut para ahli tafsir disebutkan dalam tafsir Al-Tabari, tafsir yang lain, pendapat para ahli tafsir bahwa yang dimaksud ala walayalin 'ashr adalah asyrul Dzulhijjah. Jadi malam-malam Dzulhijjah dan siangnya 10 hari pertama. Lalu para ulama menyebutkan bahwa dalam 1 tahun ini ada 10 malam yang sangat istimewa dan ada 10 hari yang sangat istimewa. Ini juga yang dikutip oleh pendapat Ibnu Qayyim, termasuk Syekhul Islam, mengatakan bahwa yang dimaksud 10 malam yang sangat istimewa adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Tapi kalau 10 hari yang paling utama adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kenapa di situ para ulama menyebutkan alasan kenapa 10 Dzulhijjah atau 10 hari bulan Dzulhijjah dianggap hari yang sangat istimewa. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan di antara alasan yang mengatakan li'anna fiha ijtama'at ummahatul ibadat, karena di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini tempat berhimpunnya pokok-pokok induk-induknya ibadah. Jadi ibadah-ibadah yang sangat istimewa itu terkumpul khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa di antara induk-induk ibadah? Makanya kalau dilakukan di bulan Dzulhijjah 10 hari pertama itu menjadi sangat istimewa. Di antaranya disebutkan karena di dalam 10 hari pertama ini Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada hambanya amalan soleh apapun yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu menjadi yang paling Allah cintai. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Abbas, kata beliau, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min dzil 'ashri aw min hadhihi al-'ashr." Tidak ada hari-hari di mana amalan soleh bila dilakukan lebih dicintai melebihi bila dilakukan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu para sahabat yang mendengar hadis ini mengatakan, bertanya, walal jihad fi sabilillah, ya Rasulullah, jihad fi sabilillah pun masih kalah keutamaannya. Kata ulama, walal jihad fi sabilillah, jihad pun masih kalah kecuali jihad yang paling tinggi. Menunjukkan bahwa berjihad itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika min syai'. Kecuali orang yang berjihad, jihad yang paling tinggi, yaitu seseorang yang keluar dengan dirinya, hartanya untuk berjihad fisabilillah dan dia tidak kembali. Itu baru bisa mengalahkan keutamaan amal yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka kita walaupun sehari-hari sholat 5 waktu, ngaji dan seterusnya, tapi manakala bertepatan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ini menjadi amalan yang sangat Allah cintai. Apa yang disebut dengan ummahatul ibadah, induk-induk ibadah kumpul di dalamnya.
Di antaranya di bulan ini juga Allah syariatkan berhaji. Haji rukun Islam yang memang kewajibannya bersyarat. Tidak seperti kewajiban rukun Islam yang lain ya. Relatif semuanya bisa. Sholat, puasa, zakat. Tapi haji ini kewajiban yang bersyarat dan ini merupakan pilar-pilar dari rukun Islam. Makanya kata Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bagi yang istita'ah, bagi yang mau. Ini ibadah yang puncak juga, merupakan induk-induk ibadah dan adanya hanya setahun sekali di bulan Dzulhijjah ini. Makanya ketika kita dengar ada musim haji, siapa yang tidak rindu? Siapa yang tidak kepingin? Setiap orang yang benar keimanannya, seorang mukmin pasti dia ingin. Dan inilah bukti bahwa doa Nabi Ibrahim diijabah. Ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihi. Di antara potongan doanya Ibrahim, faj'al, maka jadikanlah ya Allah af'idatan minan nas, hati-hati manusia itu tahwi ilaihi, rindu. Siapa yang tidak kepingin? Apalagi sekarang kerinduan kita ini, baik yang sudah haji maupun yang belum, yang sudah umrah ataupun belum. Biasanya kalau pertama kali melihat Ka'bah itu nangis gitu. Tapi walaupun sudah berkali-kali haji, sudah berkali-kali umrah, tetap saja ingin. Itu doa Nabi Ibrahim. Maka ketika datang musim haji kayak kita ini, kapan kita? Karena kita kadang-kadang juga cemas. Daftar sekarang ini untuk orang Depok itu bisa berangkat nanti 17 tahun. Jadi kita khawatir kita dapat kesempatan enggak? 17 tahun kemudian. Tahun ini Depok memberangkatkan 776 orang. Kebanyakan mereka dipilih yang sudah sepuh-sepuh. Di beberapa daerah lain mungkin ada yang waiting list sampai 30-25 tahun. Itu doa Nabi Ibrahim. Dan ibadah haji itu Masya Allah ibadah yang sangat utama. Dikatakan al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illal jannah. Satu umrah ke umrah yang lain itu menjadi penghapus dosa-dosa kita. Dan orang yang Allah berikan kesempatan haji mabrur laysa lahu jazaa'un, laysa lahu jazaa'un illal jannah. Allah akan berikan surga. Jadi ini termasuk yang menurut Ibnu Hajar membuat istimewanya 10 hari pertama karena dilakukan ibadah haji. Hal yang membuat istimewa lagi bulan Dzulhijjah karena di bulan ini juga ada hari di mana orang diperintahkan untuk berkorban, Yaumun Nahar. Dalam hadis diriwayatkan Ibu Aisyah, kata beliau mengatakan, ma'amil ibnu Adam amalan fi yaumin nahri ahabbu ila Allah min hiraqatid dam. Kata Rasulullah SAW, tidaklah anak Adam ini melakukan suatu amalan pada hari nahar. Hari nahar itu berarti 4 hari, tanggal 10, 11, 12 dan 13, Idul Adha dan hari Tasyrik, 3 hari. Kata Rasulullah SAW, tidak ada anak Adam melakukan satu amalan yang lebih Allah cintai daripada hiraqat, mengalirkan darah, itu berkorban. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi aslafiha wa quruniha wa asy'ariha. Kata beliau nanti ya tidak ada yang kelewat balasan Allah, mulai dari rambutnya, kukunya, semuanya dihitung dan semuanya akan menjadi kebaikan-kebaikan. Ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, wa ma hadhil adahi, wahai Rasulullah ini kurbani apa? Ma lana minha, kebaikan apa yang kami akan dapatkan dengan berkurban? Kata beliau, likulli sya'ratin hasanah, dari setiap satu bulunya, satu rambutnya Allah akan balas dengan kebaikan.
Tentu banyak lagi amalan-amalan yang membuat bulan Dzulhijjah dan khususnya 10 hari pertama yang menjadi sangat istimewa. Maka oleh karena itu kita yang masih ada kesempatan hari ini, besok dan lusa ditambah hari tasyrik, kiranya kita bisa meningkatkan ibadah kita, taqarrub kita, dan kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerimanya sehingga menjadi amal yang menjadi tabungan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah mu'izzi man ata'ahu wattaqahu wa mudhilli man adha'a amrahu wa 'asa alladhi waffaqa ahla ta'atihi lil 'amali bima yarda wa naha 'an ma'siyatihi ma qaddarahu 'alayhi wa qadar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. وبعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. ورضى الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا وباء إلا رفعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لإحسانها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر